Seorang siswa MTS di Garut, Jawa Barat, pemirsa, menarik perhatian publik setelah video dirinya bersekolah sembari menggendong adiknya dan berjualan cemilan di sela jam istirahat ini viral. Seorang siswi kelas 7 MTS di Karampawitan, Garut, Jawa Barat menarik perhatian publik. Setelah video dirinya mengikuti pelajaran sembari menggendong adiknya yang masih balita viral di media sosial. Tak hanya itu, di sela waktu istirahat, gadis berusia 13 tahun bernama Zulfa ini berjualan cemilan untuk membantu ekonomi keluarga. Zulfa harus bersekolah sambil merawat adiknya saat orang tuanya sibuk mencari nafkah. Diketahui adik Zulfa berkebutuhan khusus dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Karena itulah Zulfa membantu mencari nafkah dengan harapan sang adik tercinta bisa berobat. Kalau ke sekolah suka bawa adik gitu? Ya, suka. Zulfa suka jualan di sekolah? Kadang sih. Kenapa Zulfa mau jualan di sekolah? Mau bantuin mama sama bapak biar meringankan, bisa mengobati ujian. Memang adiknya sakit apa? Down syndrome sama ada kista di kepalanya. Di tengah keterbatasan, Zulfa tetap menunjukkan semangatnya menempuh pendidikan. Namun, siswi berprestasi yang selalu meraih ranking sejak SD ini terancam putus sekolah jika keadaan ekonomi keluarganya tak kunjung membaik. Pemirsa, seorang siswa sekolah rakyat menengah atas kirim pesan penuh harapan kepada Menteri Keuangan RI. Ini juga terkait dengan hal serupa dengan berita sebelumnya yang membawa adiknya sekolah juga, yang banyak dari antara anak-anak siswa-siswi di Indonesia ini punya harapan penuh untuk bisa sekolah begitu ya. Iya, memang ini banyak sekali harus disyukuri gitu ya untuk mereka masih bisa bersekolah, fokus gitu. Kalau melihat yang tadi juga kan dimana tidak terbayangkan juga oleh kita pastinya ya harus belajar begitu sembari mengurus adik yang memang berkebutuhan khusus juga notabene-nya, lalu juga berjualan begitu ya. Betul sekali ya, kita berharap yang terbaik ya untuk adik tadi supaya bisa melanjutkan sekolahnya. Nah, kalau siswa yang satu ini, kalau tadi dibilang dia menyelipkan surat, di mana surat ini berisikan semangat dan juga ucapan terima kasih kepada Menteri Koboi Purbaya. Seorang siswa sekolah rakyat menyampaikan pesan khusus untuk Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa. Pesan itu disampaikan di sela upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Lingga Radiansyah dari SMA Mulia Jaya, Jakarta menyampaikan harapannya pada Menke Purbaya untuk terus memajukan ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, dia juga menyemangati Menteri Koboi tersebut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Tak lupa, Lingga pun mengucapkan terima kasih pada Menke Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ironis bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal untuk judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS.
digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah ini prihatin kita. Sementara menurut pengamat sosial Devi Rahmawati, fenomena dana bantuan sosial yang disalahgunakan untuk judi online disebabkan banyak faktor. Salah satunya lemahnya sistem distribusi bansos yang rentan penyalahgunaan. Yaitu apa? Semua orang melihat ini bukan sebagai salah, tapi justru sebagai kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Bahkan yang paling menarik dari riset global menunjukkan orang ketika sudah merugi di judi online, bahkan bukan malah larangannya. Nah, ini satu hal yang memang perlu sangat serius dipelajari dan dianalisa oleh pemerintah agar kemudian menghasilkan kebijakan yang serius tadi membentengi masyarakat yang sangat mudah tergelincir dalam godaan judi online. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin. Ratusan keluarga penerima manfaat KPM mundur dari daftar penerima bansos di Kapayang, Bengkulu. Ya, penempelan stiker itu dilakukan Dinas Sosial agar bansos bisa tepat sasaran. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat KPM dan mendapat bantuan sosial bansos di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Kedatangan ini untuk memasang stiker keluarga miskin di bagian depan rumah. Sontak ratusan warga yang tidak ingin rumahnya ditempel stiker itu memilih untuk mundur. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan, menyatakan jika pemasangan stiker ini agar penerima bansos pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Selain itu juga sebagai bentuk pendidikan agar bantuan benar-benar diterima bagi yang berhak. Sementara itu, dalam beberapa video yang viral, sejumlah warga yang masuk daftar KPM dan rutin mendapatkan bansos selama beberapa tahun terakhir ternyata memiliki kendaraan roda 4 di rumahnya. Tak ingin rumahnya ditempel stiker keluarga miskin, mereka pun memilih mundur. Dan dengan pernyataan mundur ini, maka nama warga itu otomatis dihapus dari daftar penerima bantuan Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada cerita di tiap senyuman yang tumbuh jadi harapan. Jembatan terbangun, jalan kembali terhubung. Air bersih mengalir, kehidupan terus lahir. Perpustakaan membuka gerbang mimpi jadi kenyataan. Tiang-tiang pun berdiri, jadi rumah untuk pulang. Ikut serta, jadikan nyata. MNC Peduli, berdampak bersama. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dan sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja.